Hai anak soli dan soliha, gimana nih kabarnya hari ini? Bu Guru harap anak-anak bersama keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak yang soleh dan soliha, hari ini kita akan mempelajari materi tentang berenang, merupakan salah satu olahraga yang Allah anjurkan. Tentunya Bu Guru memiliki tujuan dong dalam menyampaikan materi. Nah, salah satu tujuannya adalah agar anak tahu aturan-aturan yang ada dalam berenang atau ketika di kolam renang. Yuk simak dan dengarkan. Anak-anak bisa lihat dalam Quran surat Al-Asr, di sana dijelaskan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih dan saling berpesan dalam kebaikan dan saling berpesan dalam keburukan. Nah, di sini sudah jelas ya anak solih dan soliha bahwa dalam keadaan sholat pun kita harus tetap ingat waktu yang merupakan salah satu kedisiplinan kita ya untuk belajar selalu disiplin dalam bertemu dengan Allah atau berurusan langsung dengan Allah. Salah satunya adalah ibadah kita 5 waktu sehari. Selain dalam surat Al-Asr, Allah juga jelaskan mengenai peraturan atau patuh terhadap aturan pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jelas sekali ya anak solih dan soliha bahwa aturan itu sudah dijelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah harus mentaati aturan selama itu baik. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, terutama sesuai ajaran Islam. Ingat ya. Nah, salah satunya adalah ketika kita berada di kolam renang. Allah menciptakan bumi dengan sebagian besar adalah air. Nah, oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air ya. Air dapat menjadi kawan maupun lawan, sehingga kita harus waspada dengan memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air, khususnya di kolam renang. Sebagai muslim yang baik, kita harus memahami berbagai tanda bahaya saat berada di kolam renang. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita harus waspada atau berhati-hati. Yuk simak ada tanda-tanda bahaya apa saja ya yang harus kita patuhi. Yuk kita perhatikan bersama dengan seksama. Gambar pertama, tanda kedalaman air. Yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam yang dangkal. Gambar keempat, dilarang berenang sendiri bagi yang belum bisa berenang ya. Yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam. Khawatir terpeleset. Nah, itu merupakan 5 tanda bahaya atau aturan yang berada di kolam renang yang harus kita patuhi agar kita lebih berhati-hati. Nah, insya Allah jika kita patuh terhadap peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, nak, berenang merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah loh. Gimana sih bunyi hadisnya? Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sudah jelas ya anak-anak bahwa berenang merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah.
Namun dalam kondisi pandemi seperti sekarang, Bu Guru berharap anak-anak tetap bersabar dahulu ya. Insya Allah pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan berenang. Semangat ya anak soli dan solihah. Nah, proyek anak-anak adalah menggambar dari salah satu tanda-tanda aturan di kolam renang ya. Semangat anak soli dan solihah. Demikianlah yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru mohon maaf jika banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat anak soli dan salihah. Dah.